Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Febrian Alwan Bahrudin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi terkait bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Tapi sebelum masuk materi, perkenalkan kami dari kelompok 6. Daftar anggota kelompok bisa dilihat di slide yang kami tampilkan. Boleh di next. Baik, di sini ada Nanda Eka Prihantoro dengan NIM terakhir 91, Arya Agung Triadi dengan NIM terakhir 06, Naufal Pancar Nugraha dengan NIM terakhir 43, Maisan Latif dengan NIM terakhir 05, Kelvin Febrianto dengan NIM terakhir 10, Muhammad Akmal Miza dengan NIM terakhir 14, Muhammad Hafiz Ramadhani dengan NIM terakhir 22, Abdul Rauf Fitra dengan NIM terakhir 24, Siti Komaria dengan NIM terakhir 45, Panji Saka Putra Pratama dengan NIM terakhir 50, Ihsan Arif dengan NIM terakhir 57, Hikmah Putri Ayu Fadilah dengan NIM terakhir 69, dan terakhir Meteriani Sirayan dengan NIM terakhir 85. Baik, agar lebih sistematis presentasi kami nanti akan dibagi ke dalam beberapa bagian yang akan dijelaskan secara bergantian oleh anggota kelompok kami. Kita langsung aja masuk ke yang pertama, yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada pengertian etika. Untuk penjelasannya, saya serahkan kepada Ihsan Arif. Ya, terima kasih Meita. Eh, yang pertama ya, ada pengertian etika. Etika itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang berarti kebiasaan, adat, watak, atau cara berpikir. Secara etimologis, etika adalah ilmu tentang kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, serta kriteria baik dan buruk dalam perilaku manusia. Etika berkaitan erat dengan moralitas dan nilai. Nilai sendiri dipahami sebagai standar atau kualitas yang menjadi pegangan seseorang dalam bertindak, misalnya kejujuran. Nilai berfungsi sebagai kriteria fundamental dalam memilih dan menilai tindakan, membentuk identitas, serta memberi makna pada kehidupan. Etika itu berbeda dengan etiket. Etika lebih mengacu pada filsafat moral, atau kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket berhubungan dengan sopan santun dan aturan pergaulan dalam komunitas tertentu. Misalnya, mencuri adalah pelanggaran moral yang termasuk ke dalam etika, sedangkan cara makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan itu termasuk ke dalam etiket. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Meita. Nah, selanjutnya itu ada aliran-aliran etika. Dalam filsafat sendiri terdapat tiga aliran etika utama, yaitu yang pertama ada etika keutamaan atau virtue ethics yang berorientasi pada kebajikan. Nah, aliran ini menekankan watak nilai seperti karakter individu. Kemudian moralitas dalam banyak ajaran agama juga pada umumnya menganut prinsip-prinsip etika keutamaan ini. Nah, yang kedua ada etika teleologis yang berorientasi pada akibat atau konsekuensi dari suatu tindakan. Watak nilainya ditentukan oleh tercapainya tujuan akhir, sehingga suatu tindakan dinilai benar jika hasilnya baik. Kemudian aliran ini juga mencakup beberapa bentuk pemikiran seperti eudemonisme atau orientasi kebahagiaan, hedonisme atau orientasi kesenangan, dan utilitarianisme atau manfaat terbesar bagi banyak orang. Kemudian juga yang ketiga ada etika deontologis yang berorientasi pada kewajiban. Watak nilai yang ditekankan di yang etika deontologis ini adalah kelayakan, kepatutan, dan kepantasan suatu tindakan, terlepas dari akibatnya. Nah, kebenaran suatu perbuatan ini dinilai dari kesesuaiannya dengan kewajiban moral. Pemikiran Immanuel Kant dengan konsep imperatif kategorisnya ini menjadi fondasi utama aliran etika deontologis yang menekankan bahwa perbuatan baik harus dilakukan semata-mata karena itu adalah kewajiban. Dengan demikian, dari ketiga aliran-aliran etika tadi dapat kita lihat perbedaan mendasarnya. Yang pertama, etika keutamaan itu fokus pada karakter. Kemudian etika teleologis fokus pada akibat dan etika deontologis fokus pada kewajiban. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada, tolong di next, etika Pancasila yang akan dibacakan oleh Bang Novel.
Oke, berikutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila sendiri adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teleo- teleologis termuat pula di dalamnya, namun ketika keutamaan lebih dominan karena eh, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam empat tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Ini adalah contoh-contoh urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Satu, yaitu banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dua, yaitu masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan melahirkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga itu masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam kehidupan bernegara seperti kasus penyerbuan lembaga permasyarakatan di Cebongan, Yogyakarta pada tahun 2013 yang lalu. Kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima itu ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia, yaitu Stapel Corby. Yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia 182 orang membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan. Kasus pernah ternama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Next. Nah, semuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Yang artinya Pancasila itu bukan sekedar simbol. Pancasila itu harus kembali diposisikan sebagai jiwa bangsa, bukan sekedar simbol atau retorika politik. Setiap kebijakan publik, putusan hukum, dan tindakan individu harus selaras dengan nilai etika yang terkandung di dalam Pancasila. Jika bangsa ini ingin pulih dari krisis moral dan sosial, maka relevansi dan implementasi etika Pancasila harus diwujudkan secara nyata dan semua aspek kehidupan. Oke, boleh dilanjut oleh Bang Arya. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Nah, Pancasila diperlukan sebagai sistem etika karena bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan moral, seperti dekadensi generasi muda, individualisme, dan budaya instan. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan perilaku masyarakat agar hidup tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kehidupan berbangsa dapat dicegah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai pedoman. Eh, Dalam masyarakat yang majemuk, Pancasila juga berperan penting sebagai pedoman moral bersama yang menyatukan perbedaan dan mencegah terjadinya konflik etika antar kelompok. Next. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis,
politik tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang pertama di sini sumber historis. Sumber historis Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya, agama, dan tradisi masyarakat Nusantara yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Contohnya, seperti nilai gotong royong sudah menjadi tradisi masyarakat desa, lalu nilai ketuhanan tercermin dari keyakinan masyarakat pada Yang Maha Kuasa, dan nilai keadilan serta musyawarah sudah dipraktikkan dalam kehidupan kerajaan maupun masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir dari pengalaman hidup bangsa sendiri, bukan nilai yang dipaksakan dari luar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh. Lalu yang kedua ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila berakar pada realita sosial bangsa Indonesia yang plural, terdiri atas berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai kebersamaan, solidaritas, tenggang rasa, dan kekeluargaan. Nilai-nilai ini kemudian dirangkum dalam Pancasila, sehingga sistem etika yang dibangun sesuai dengan kepribadian bangsa dan dapat diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, selanjutnya. Nah, baiklah. Sumber politis Pancasila itu lahir dari konsensus nasional yang dicapai dalam sidang BPUPKI dan PPKI dalam tahun 1945. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus landasan moral yang mengikat seluruh bangsa dalam bidang politik. Pancasila berfungsi sebagai etika penyelenggaraan negara. Contohnya sila keempat, yang menekankan musyawarah mufakat menjadi dasar bagi sistem demokrasi Indonesia yang mengedepankan kebersamaan, berpartisipasi, dan penghormatan terhadap keputusan bersama. Baiklah, lanjut. Baik, selanjutnya ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 3 zaman. Yang pertama itu zaman Orde Lama. Pada zaman ini pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi. Namun pihak Orde Baru menuding bahwa pemilu pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, zaman Orde Baru. Pada zaman ini, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman ini juga muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya, yang artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat modualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Manusia Indonesia menjadi pusat persoalan pokok dan pelaku utama dalam budaya Pancasila. Dan yang terakhir ada era reformasi. Pada era ini, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Apakah Anda mengetahui bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem etika pada apa saja yang muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia? Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tentang terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tentang terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintah sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua,
tentang terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, ne- nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tentang terhadap sistem etika Pancasila pada era repo- reformasi berupa eroria keba- kebebasan berpolitik sehingga mengakibatkan norma-norma normal, misalnya munculnya anarkis yang memaksa memaksakan keterhadap dengan mengatasnamakan kebangsaan berdemokrasi. Selanjutnya yaitu ada esensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada 5 sila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Nah, sila ketuhanan ini menegaskan keyakinan bahwa Tuhan adalah penjamin prinsip moral. Jadi setiap perilaku warga negara harus berlandaskan nilai agama sehingga mereka memiliki kekuatan moral untuk ditaati. Lalu yang kedua ada sila kemanusiaan ini berhubungan dengan actus humanus atau tindakan manusiawi yang memiliki konsekuensi moral, berbeda dengan actus homini yang tidak memiliki tindakan biasa. Nah, tindakan manusiawi yang adil dan beradab mencerminkan kebajikan dan kearifan. Selanjutnya yaitu sila persatuan. Sila ini bermakna kesediaan hidup bersama dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Etika ini menumbuhkan solidaritas sosial untuk menangkal nilai yang memecah belah bangsa. Lalu yang keempat ada sila kerakyatan. Sila ini menekankan prinsip musyawarah untuk mufakat, yaitu menghargai diri sendiri sekaligus menghargai orang lain. Yang terakhir ada sila keadilan sosial. Sila ini mencerminkan etika keutamaan atau virtue ethics karena tidak hanya menekankan kewajiban deontologis atau tujuan atau teologis, melainkan menekankan nilai keadilan itu sendiri sebagai kebajikan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada pengertian sistem etika. Apa sih pengertian sistem etika itu? Sistem etika itu ialah seperangkat nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam menentukan baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, serta benar atau salah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada Pancasila sebagai sistem etika. Nah, dalam Pancasila ini tidak hanya dipahami sebagai dasar negara atau ideologi, tetapi juga sebagai sistem etika yang mengandung nilai moral universal. Kelima sila memiliki dimensi yang etis. Satu, ketuhanan yang Maha Esa berlandaskan etika religius dan spiritual. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang berisikan etika kemanusiaan, penghargaan, martabat manusia. Tiga, persatuan Indonesia, etika kebangsaan, menolak diskriminasi dan separatisme. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang dimana di dalamnya ada etika politik demokratis. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya ada etika sosial ekonomi yang adil dan berimbang. Lalu selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pedoman moral bangsa, yang dimana menjadi kompas dalam menghadapi degradasi moral, korupsi, radikalisme, dan hedonisme. Dua, filter globalisasi, yang dimana menyaring pengaruh budaya asing agar tidak bertentangan dengan jati diri bangsa. Tiga, penguat identitas nasional, meneguhkan kepribadian bangsa Indonesia di tengah krisis multidimensional. Empat, landasan kehidupan demokratis.
yang dimana mencegah praktik demokrasi yang hanya prosedural yang tanpa nilai itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan selanjutnya. Nah, terakhir kita sampai pada bagian rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika yang juga akan menutup presentasi kelompok kami kepada Hafiz Ramadan. Saya persilahkan. Baik, jadi rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika, yaitu yang pertama Pancasila sebagai nilai-nilai dasar moral, yaitu Pancasila dipahami sebagai struktur nilai moral yang sudah ada dalam budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Nilai-nilai ini menjadi dasar standar benar salah dalam perilaku individu dan masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai pedoman perilaku dan tindakan sebagai etika. Pancasila bukan hanya teori, tetapi pedoman nyata untuk bertindak baik secara personal maupun kolektif. Perilaku keputusan, sikap publik maupun kebijakan publik diharapkan selaras dan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, Pancasila fungsi sebagai dasar moral dan identitas bangsa, yaitu Pancasila juga dilihat sebagai fondasi identitas, moralitas, dan filosofi kehidupan bangsa, bukan hanya sebagai dokumen kenegaraan, tetapi sebagai kerangka etika yang melekat dalam jiwa masyarakat Indonesia. Lalu, yang pertama di sini pembentukan karakter, yaitu nilai-nilai Pancasila mampu membentuk karakter moral warga, terutama generasi muda, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk bertindak dengan etika, menghargai orang lain, bertoleransi, dan menjauhi tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, mempersatukan keragaman, yaitu Indonesia multi etnis, multi agama, dan multi budaya. Pancasila sebagai sistem etika membantu meredam konflik antar kelompok, menjaga persatuan, toleransi, dan kerukunan sosial. Nilai persatuan kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi landasan untuk hidup bersama dalam keragaman. Lalu yang ketiga, mengarahkan kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu nilai-nilai Pancasila menjadi acuan bagi pejabat publik dan institusi negara dalam membuat kebijakan dalam politik, etika, pemerintahan, dan pelayanan publik, agar lebih transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan umum. Lalu next. Oke, kita sudah sampai di penghujung presentasi materi kali ini. Demikianlah seluruh rangkaian presentasi dari kelompok kami mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak. Dengan demikian, saya sebagai moderator menutup presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.